Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang. Di pembelajaran kedua, teman-teman bertemu kembali dengan Bu Yuni. Teman-teman, di sini Bu Yuni akan menyampaikan materi muatan IPS, yaitu tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Nah, nanti teman-teman simak ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Baik, teman-teman, sudah siap untuk menyimak? Oke, simak dengan baik-baik ya. Teman-teman, bahwa aktivitas sosial masyarakat itu merupakan salah satu aspek pendukung pembangunan sosial budaya. Jadi, aktivitas sosial masyarakat ini juga mendukung pembangunan sosial maupun budaya. Baik, kita lanjut ya. Teman-teman ada yang tahu apa itu pembangunan sosial budaya? Nah, arti dari pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Jadi, pembangunan sosial budaya ini yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya yang ada di masyarakat tersebut. Ini namanya adalah pembangunan sosial budaya. Nah, tentu ya ketika ada pembangunan sosial budaya pasti ada tujuannya ya. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara maju dan modern tanpa kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan yang sudah ada. Ini adalah tujuan dari adanya pembangunan sosial budaya ya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga gitu. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia memiliki keragaman karakteristik antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Nah, sehingga di sini ada keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya ya. Bahwa Indonesia tadi dikenal dengan kaya akan keragaman sosial budaya ya. Terlihat dari apa? Yaitu terlihat dari suku bangsa yang memiliki bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, dan makanan khas. Dan masih ada lain-lain. Ini adalah keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu, kita harus mengolah keragaman budaya menjadi suatu kekuatan dan menjaganya dengan baik. Dengan apa? Makanya itu perlu adanya kerjasama ya, kerjasama untuk bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme ya, rasa cinta terhadap tanah air. Dan yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Ini sebagai jati diri bangsa Indonesia di mata orang luar gitu ya, secara internasional. Kemudian yang ketiga, memupuk sikap toleransi, saling menghargai antara sesama. Yang keempat adalah sebagai sumber pengetahuan dunia. Baik, teman-teman, sekarang kita akan memahami contoh dari aktivitas upaya pembangunan sosial budaya itu seperti apa gitu ya. Contohnya apa ya? Upaya apa yang kita lakukan untuk membangun sosial budaya Indonesia dalam aktivitas masyarakat, dalam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari gitu. Baik, teman-teman, salah satu cara yang dapat kita lakukan dalam mengembangkan pembangunan sosial budaya yang pertama yaitu mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan baik ya. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam komunikasi sehari-hari ini menunjukkan bahwa kita menghargai bahasa negara kita sendiri ya. Maka kita harus belajar bahasa Indonesia
Indonesia maupun bahasa daerah dengan baik ya. Bahasa merupakan cerminan suatu bangsa. Jika masyarakatnya mampu berkomunikasi dengan baik, maka akan mengangkat derajat bangsa tersebut di hadapan bangsa orang lain. Jadi ini penting banget, kita harus mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kemudian yang kedua yaitu berperilaku sesuai adat istiadat. Nah, kita juga harus menyesuaikan adat istiadat ke kebiasaan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Kita menjalankannya dengan baik dan tertib gitu, sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Yang ketiga yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini juga penting sekali ya teman-teman, dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan ya, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan gitu. Cara yang lain juga kita harus menanam pohon. Selanjutnya yaitu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang sudah ada. Kita juga harus menggunakan dengan baik sumber daya alam yang sudah ada di Indonesia ini ya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, contohnya apa? Kegiatan sosial kemasyarakatan. Contohnya yaitu bakti sosial, kemudian gotong royong ya, saling membantu. Itu adalah contoh kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Itu ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah contoh aktivitas yang bisa kita lakukan di masyarakat yang tujuannya adalah untuk pembangunan sosial budaya. Masih ada banyak lagi ya teman-teman cara yang dapat kita lakukan untuk pembangunan sosial budaya. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya ya di dalam kehidupan bermasyarakat kita jalankan sehingga tujuannya ya, tujuan Indonesia terutama dalam pembangunan sosial budaya itu tercapai. Tadi tujuannya agar taraf hidup masyarakat meningkat, kemudian juga Indonesia menjadi negara maju dan negara modern, dan Indonesia juga memiliki jati diri yang diakui oleh secara internasional seperti itu. Baik teman-teman, itu yang dapat Bu Yuni sampaikan materi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman juga paham. Nanti teman-teman kalau belum paham bisa dibuka bukunya ya, jilid 3 yaitu halaman 112. Nanti teman-teman bisa dibaca. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat menyimak dengan baik.